Swastiastu. How are you, my friends? I hope all of you are fine. Stay safe, stay healthy. We meet again in Pendidikan Agama Hindu Grade 6. Still with me, Miss Arya. Before we start, let's we pray together. Om Wignamastu Namasidam. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah Swaha. Om Saraswati Namastubhyam, Varade Kamarupini, Siddhiramba Karisyami, Siddhirbawantu Me Sada. Om Santi, 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 Om. Okay, my friends, let's we start for the first part of Pancasrada. The first is Widisrada. We will introduce about Widisrada. Tujuan agama Hindu adalah mencapai kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan rohani dengan jalan sujud bakti kepada Sang Hyang Widi. Seperti yang tertera dalam sloka kitab suci Yajurveda, bab 19, sloka 30. Dia mencapai kepercayaan. Dengan kepercayaan, datang pengetahuan, kebenaran. Okay, my friends, let's we continue. Dalam Widisrada, kita mengenal Tripramana sebagai jalan atau cara untuk memperkuat keyakinan terhadap Sang Hyang Widi. Yang pertama adalah agama Pramana. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi melalui cerita atau ucapan orang suci seperti Maharesi atau guru. Dalam kitab Bhagavad Gita, bab 10 sloka 8 berbunyi, Aku adalah asal dari semua, dari makhluk muncul. Mengetahui ini, orang bijak menyembah aku dengan penuh rasa penyatuan diri. Nah, anak-anak, contoh ini adalah bahwa kita meyakini cerita-cerita dari Maharesi atau guru ataupun orang-orang yang kita anggap suci. Anumana Pramana adalah berdasarkan keyakinan. Kalian bisa melihat contoh gambar pada video pembelajaran ini. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, Anumana Pramana. Anumana Pramana adalah keyakinan terhadap Hyang Widi melalui kesimpulan berdasarkan perhitungan yang logis. Kalian bisa melihat contohnya seperti kumbang atau kupu-kupu mencari makanan berupa madu pada bunga. Contoh yang selanjutnya adalah Yatra Yatra Dumah, Tatra Tatra Wane. Di mana ada asap, pasti ada api. Okay, do you understand, friends? Let's we continue the third part of Tripramana. The last part of Tripramana is Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana adalah keyakinan terhadap Sang Hyang Widi atau sesuatu melalui pengalaman ataupun pengamatan langsung. Orang yang dapat merasakan keberadaan Sang Hyang Widi akan dilimpahkan ajaran suci untuk membimbing umat manusia. Apakah kalian masih ingat dengan cerita Sri Krishna pada Awatara? Dalam kitab Arjuna Wiwaha tertulis bahwa dengan kesucian batin seseorang dapat melihat perwujudan gaib Sang Hyang Widi.
After we are done in Widisrada, let's we continue with Atmasrada. Kata Atma berasal dari kata an yang berarti bernafas. Setiap makhluk yang bernafas memiliki Atma. Atma sendiri adalah percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Dikatakan dalam kitab Upanishad, Brahman Atman Aikya, yang berarti Brahman dan Atma itu tunggal. Atma yang menghidupi manusia disebut Jiwatman, pada hewan Janggama, Atma pada tumbuhan adalah Stawara. Kita lanjut dengan fungsi Atman. Atma memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai sumber hidup cita dan stula sariranya. Cita adalah alam pikiran. Stula sarira adalah badan wadak atau badan kasar. Yang kedua, Atma bertanggung jawab terhadap baik atau buruknya karma makhluk yang bersangkutan. Fungsi Atma yang terakhir adalah menjadi tenaga kehidupan suksma sariranya makhluk yang bersangkutan. Kita berlanjut dengan sifat Atman. Kalian bisa melihatnya dan membacanya pada video pembelajaran ini. Bagaimana penjelasan sifat-sifat Atma? Kalian sudah mengerti, bukan? Kita lanjutkan pada bagian Pancasrada yang ketiga, yaitu Karmapala Srada. Karmapala berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, pala berarti hasil, buah, atau pahala. Jadi karma pala adalah hasil perbuatan seseorang. Dalam kitab Slokantara dikatakan karma pala ngarang ikang palaning gawe halayu. Artinya adalah karma pala adalah akibat atau pahala dari baik dan buruknya suatu perbuatan. Kita akan mengenal 3 jenis karma pala, yaitu Sancita karma pala. Sancita karma pala adalah perbuatan yang dilakukan pada kehidupan yang terdahulu dan pahala belum habis dinikmati. Maka ini akan menjadi benih pada kehidupan yang sekarang. Karma pala ini disebut dahulu sekarang. Yang kedua adalah prarabdha karma pala. Pahala perbuatan pada kehidupan sekarang tanpa ada sisa lagi. Karma pala ini disebut karma pala cepat atau karma pala sekarang. Jenis karma pala yang ketiga adalah kriyamana karma pala, di mana pahala perbuatan yang tidak dapat dinikmati pada kehidupan sekarang akan menjadi benih untuk kehidupan yang akan datang.
Oleh karena itu, karma pala ini disebut sekarang akan datang. Perbuatan buruk menyebabkan Atma masuk neraka. Atma akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Yamadipati. Berikutnya kita bahas sifat hukum karma pala, yaitu pasti dan tak terbatalkan. Yang kedua adalah adil sesuai karma. Yang ketiga, universal atau berlaku untuk semua makhluk di alam semesta. Manfaat hukum karma adalah memotivasi seseorang untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, memotivasi seseorang untuk selalu bersikap positif. Yang ketiga adalah memotivasi seseorang agar bekerja keras tanpa pamrih. Jadi anak-anak, sebagai manusia, kita memiliki akhlak dan kita beriman. Patutlah kita menghindari diri dari perbuatan tidak baik. Manusia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan cara berbuat baik atau berbuat dharma. Next, we will discuss about Punarbawasrada. Punarbawasrada is the fourth part in Pancasrada. Do you know, friends, what is the meaning of Punarbawasrada? In 4th grade, we study about Punarbawa. Punarbawa berasal dari kata Sanskerta, yaitu punar yang berarti kembali dan bawa berarti menjelmakan. Jadi Punarbawa berarti kelahiran kembali atau penitisan, reinkarnasi atau samsara. Penyebab terjadinya Punarbawa adalah karena Jiwatman masih dipengaruhi Yasa dan Awidya. Hal ini yang membuat Atman belum bisa bersatu kembali dengan sumbernya, yaitu Sang Hyang Widi. Maka anak-anak, dengan kita meyakini adanya Punarbawa, seseorang harus sadar bahwa kelahirannya bergantung pada karma wasananya. Oleh karena itu, kelahiran kembali merupakan kesempatan memperbaiki diri sehingga dapat meningkatkan ke taraf yang lebih tinggi. Okay, this is the last part of Pancasrada, yaitu Moksa Srada. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu mok, yang berarti membebaskan dan melepaskan. Dalam moksa, kebebasan berarti terbebasnya Atma dari unsur duniawi, sehingga dapat bersatu dengan Brahman atau Tuhan. Dalam keyakinan umat Hindu, moksa merupakan tujuan akhir. Tercantum dalam sloka Moksartam Jagathita Ya Saiti Dharma, yang artinya adalah bahwa tujuan agama atau dharma itu adalah moksa, moksartam, dan kesejahteraan umat manusia, yaitu jagat hita. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis moksa. Kalian tahu ada berapa jenis moksa? Jenis moksa yang pertama adalah sampya.
Moksa yang dicapai saat masih di dunia. Maharesi mencapai dengan tapa, brata, yoga, samadhi. Setelah mencapai moksa, mereka bisa menerima wahyu Sang Hyang Widi. Yang kedua adalah sarupya. Moksa ini dicapai ketika Atma mampu mengatasi hal-hal duniawi. Moksa ini dicapai oleh Awatara. Jenis moksa yang ketiga adalah salokya. Moksa yang dicapai ketika Atma telah berada pada tingkatan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Atma mencapai tingkatan dewa, namun belum bersatu dengan Tuhan. Yang terakhir adalah sayucya. Moksa yang dicapai ketika Atma bersatu dengan Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan moksa. Moksa terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu jiwa mukti, kebebasan yang dicapai seseorang selama hidupnya. Atma tidak lagi terpengaruh oleh unsur duniawi. Yang kedua adalah wideha mukti atau karma mukti. Atma sudah meninggalkan jasadnya, tetapi belum bisa bersatu dengan Brahman, karena masih terpengaruh oleh unsur duniawi. Selanjutnya adalah purna mukti, kebebasan yang dicapai seseorang ketika Atma telah menyatu dengan Brahman. Tingkatan moksa ini merupakan tingkatan yang paling sempurna dan tertinggi. Dalam video pembelajaran ini, kita pun akan membahas cara mencapai moksa, yaitu dengan cara catur marga yoga atau 4 jalan mencapai moksa. Yang pertama adalah bakti marga yoga. Cara mencapai moksa melalui sikap bakti atau bersembahyang. Orang-orang yang melakukan bakti marga yoga disebut bakta. Yang kedua adalah karma marga yoga. Karma marga yoga ini adalah cara mencapai moksa dengan perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Orang-orang yang melaksanakannya disebut dengan karmin. Yang ketiga adalah jenana marga yoga. Jenana marga yoga adalah cara mencapai moksa melalui pengetahuan atau melaksanakan nasihat dari catur guru. Orang-orang yang melaksanakan jenana marga yoga disebut jenanin. Dan yang terakhir adalah raja marga yoga. Cara mencapai moksa melalui kerohanian, yaitu tapa, yoga, samadhi. Dan orang-orang yang melakukannya kita sebut sebagai raja marga yoga. Raja yogin dapat dilakukan melalui astanga yoga. Apalagi ya astanga yoga? Nah, Miss Arya akan jelaskan sedikit tentang astanga yoga. Astanga yoga adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para raja yogin. Yang pertama yaitu yama, larangan bersifat jasmani yang harus dihindari. Contohnya adalah ahimsa. Yang kedua atau selanjutnya adalah niyama, yaitu pengendalian diri bersifat rohani, tetap suci lahir dan batin. Yang ketiga adalah asana, sikap duduk yang teratur dan disiplin. Yang keempat adalah pranayama, yaitu mengatur nafas agar sempurna, puraka, kumbhaka, dan recaka. Menarik nafas, menahan nafas, dan menghembuskan nafas dengan teratur. Selanjutnya adalah pratyahara,
yaitu mengontrol dan mengendalikan alat indera kita, alat penggerak ataupun alat peraba pada tubuh kita. Lalu dharana, menyatukan pikiran dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi. Dan yang terakhir adalah dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang. Nah anak-anak, dapat kita simpulkan tentang Pancasrada. Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu. Bagiannya adalah Widisrada, Atmasrada, Karmapalasrada, Punarbawasrada, dan Moksasrada. Kita mempelajari Pancasrada agar kita meyakini keberadaan ide Sang Hyang Widi sebagai pencipta, Atma sebagai sumber hidup, Karmapala sebagai hasil dari perbuatan, Punarbawa adalah kelahiran kembali, serta Moksa adalah tujuan akhir hidup manusia, terutama umat Hindu. Dengan kita meyakini Pancasrada, kelak kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan bisa memperbaiki kesalahan serta dosa. Akhir kata, terima kasih Miss Arya ucapkan. Semoga anak-anak Hindu tetap menjadi anak-anak yang hebat. Stay at home, stay safe, stay healthy. Let's we close our video with pray. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirawaya, Sarve Badrani Pasyantu, Makaschit Dukkha Bhavet. Om Santi, Santi, Santi. Om.